Jangan pernah dengerin saran-saran dari orang-orang tentang kuliah ke luar negeri. Hear me out. Um, jadi ini belajar dari pengalaman pribadi gue ya. Dimana dulu I am gathering as much as information that I could sebelum gue memutuskan untuk kuliah keluar kan S1. So I was taking astronomy in Kazan Federal University, Russia. Dan itu kan salah satu cabang ilmu sains ya, dimana fakultasnya tuh fakultas fisika. Dulu gue tuh ngedengerin saran-saran dari orang-orang yang ya udah punya akun besar lah ya, karena dulu gue ngikutinnya cuman mereka-mereka inilah. Contohnya Bli Turah atau Jerome Pauline, Gita Savitri Devi, dan teman-temannya, Leonardo Edwin. Dan karena gue ambil di Rusia, jadi gue nonton banyak banget konten-kontennya Bli Turah. Terus dia kan punya temen yang waktu itu tuh ambil sains, terus akhirnya pindah ke sosial. Jadi gue nggak tahu jurusannya apa, pokoknya dia cabang sains, cabang natural science. Terus dia pindah ke cabang social science. Alasannya karena teman-teman di natural science itu kata dia ignorant dan individualism gitu. Dan karena gue ambil sains ya kan di Rusia gitu, jadi gue menggambarkan bahwa berarti nanti teman-teman gue ya kurang lebih akan sama nggak sih, karena kan kita sama-sama ambil sains di Rusia gitu ya kan. Jadi gue menyiapkan mental gue gitu kan untuk menjadi orang yang bisa apa-apa sendiri, karena gue ngebayangin orang-orang yang akan individualisme gitu ya di jurusan-jurusan natural science, engineering dan lain-lain gitu kan, karena ya itu tadi major gue gitu kan. Tapi setelah gue sampai, nyatanya teman-teman gue justru kayak baik banget, dan struggling yang gue rasakan justru beda banget sama yang dirasain sama temennya Beli Turah gitu. Kayak gue dulu mikir bahwa kalau misalnya itu struggle-nya, well then I could probably still pass it, I could probably still handle it gitu kan, karena ya apa sih susahnya ngelakuin apa-apa sendiri gitu. Lagi pula di Indo pun I doing all of the activities by myself, right? So I don't think that will be that hard. But this is a really really different situation, dimana itu tuh bener-bener beda negara kan ya. Terus beda bahasa, beda culture. Dimana setelah gue di sana, gue baru sadar banget kalau gue nggak bisa apa-apa sendiri kayak waktu gue di Indo gitu. Seinget gue dulu waktu gue di Indo, ya ini waktu sekolah aja lah ya gitu, gue nggak pernah minta tolong sama teman-teman gue. Ya gue bukannya mau menyombongkan diri, no, I just want to give you the big picture of this topic gitu loh. Kayak ya bahkan I am the one who helped them gitu ya kan, helped my friends. Kayak gue rasanya kayak iya mungkin akan 11-12 gak sih di Rusia juga gitu, dimana bahasanya tuh kan beda banget ya. Bahasa Indonesia kan ya udah lah ya, bahasa ibu kita gitu, we learn it from we are in jadi embrio gitu mungkin kan ya. Tapi bahasa Rusia kan adalah bahasa yang baru gue belajar tuh kayak 1 tahun gitu kan, dan itu pun online. Jadi pas gue di sana tuh kayak I literally kayak understand anything in lecture. Jadi waktu di kelas kayak gue cuma ini dosen ngomongin apa. Jadi begitu kelas selesai, gue harus coba matchingin, maksudnya gue harus cari di internet tadi tuh dosen tuh ngomongin apa sih gitu. Jadi kayak nggak bisa itu, bahkan kadang I miss the important thing, I miss the assignment, atau salah ngerjain assignment karena misunderstanding. It's not just me, teman-teman gue yang beda jurusan juga sering banget udah ngerjain kelar dikumpul, terus dosennya bilang bukan tugas ini yang saya minta. I mean that really different situation. Jadi kayak nggak mungkin banget gue nggak nanya temen gue dulu sebelum ngerjain tugas, karena gue takut salah ngerjain tugas. That's just an example for that gitu. Jadi kayak
gimana ya, struggling yang mungkin digambarin sama orang lain yang mungkin situasinya mirip sama kita tuh belum tentu match sama obstacles yang akan kita hadapi di masa depan gitu loh. Jadi maksud gue adalah jangan dengerin saran orang lain ketika tentang kuliah ke luar negeri, karena situasinya tuh bisa aja beda. Jadi lu ngedengerin dia dengan situasi lu yang jauh beda tuh, how could you match that, how could you apply saran dia ke hidup lu yang mana itu beda gitu. Jadi segala apa ya, segala kemungkinan tuh akan terjadi gitu ya kan. Dan hidup tuh nggak pernah nggak ada plot twist gitu. Jadi kayak I don't really understand how actually life works. So probably as the words that I really wanna share is keep strong, keep praying, and selalu deketin diri lo sama orang tua juga, kayak sering-sering how could I say that, sering-sering minta restu. And probably the important note, kalau gimana ya, karena jangan terlalu banyak cerita kesusahan lo ke orang tua lo. Mungkin lo pengen berbagi cerita atau lo pengen berbagi kesulitan dalam tanda kutip agar bisa saling mengerti satu sama lain, tapi di sisi lain orang tua tuh overthinking gitu loh. Kalau misalnya lo itu cerita yang banyak negatifnya atau cerita kesusahannya, mereka bisa jadi akan nyuruh lo pulang, kayak kasus gue. Again, jangan telennya mentah-mentah, bisa jadi keadaan orang tua lo beda atau keadaan lo sendiri beda gitu. So yeah, that's all what I wanna say. Hope that help you yang mau yang memutuskan untuk kayak juga S1 pengen ke luar negeri dia, atau mungkin kalau S2 kayaknya akan lebih matang dan lebih beda lagi ya. Karena for your information, banyak banget teman-teman gue S1 yang pulang sebelum lulus, bahkan di kurs 3 atau tahun ketiganya, which is padahal 1 tahun lagi kan lulus ya. Tapi ya hidup gak pernah ada yang tahu. So yeah, bye. Thank you for watching.